Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada episode ini, saya akan mengajak panjenengan sedulur semuanya untuk membahas mengenai 6 tanda kodam leluhur datang menolong dan menyelamatkan kita. Kodam leluhur merupakan suatu entitas jin yang berada di dalam suatu garis keturunan tertentu, di mana dirinya bertugas untuk melayani, menjaga, dan mengabdi kepada garis keturunan. Suatu entitas jin dapat terikat kepada suatu garis keturunan melalui beberapa cara. Salah satu contohnya, ada yang memang ingin mengabdikan dirinya setelah jin tersebut berhasil dikalahkan oleh leluhur dari garis keturunan tersebut. Hal itu sama dengan yang dialami oleh Prabu Siliwangi, di mana terjadi adu kesaktian antara beliau dengan Maung Bodas, yang akhirnya Maung Bodas kalah lalu bersedia untuk melayani Sang Prabu sampai dengan keturunannya. Namun, yang menjadi topik dari video ini adalah apa dan bagaimana tanda kodam leluhur yang datang menolong kita, karena bagi orang yang awam tidaklah mudah mengetahui kehadiran kodam. Berbeda dengan panjenengan yang memang sudah bisa berkomunikasi dan melihat hal goib. Saya tegaskan bahwa pertolongan dari siapapun dan apapun itu, termasuk dari kodam leluhur, selama bersifat baik dan positif, sejatinya berasal dari pertolongan entitas utama yang agung, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama, tanda kodam leluhur datang menolong kita yang pertama itu munculnya intuisi yang datang dan membimbing panjenengan secara tiba-tiba. Intuisi adalah kemampuan alami untuk bisa mengetahui suatu hal yang sedang atau akan terjadi secara langsung, di mana tanpa diperlukan adanya proses berpikir. Intuisi akan lebih menitik beratkan pada masalah rasa, sehingga dengan intuisi ini panjenengan akan mampu merasakan jika ada sesuatu yang dirasa tidak pas atau tidak beres, yang biasanya akan terjadi kepada diri panjenengan melalui media intuisi alam bawah sadar panjenengan. Inilah, kodam leluhur akan bisa membimbing dan mengarahkan panjenengan agar terhindar dari malapetaka serta bencana. Contoh kasusnya yaitu, misalnya ketika panjenengan sedang berjalan kaki di malam hari dan akan melewati gang yang sepi, panjenengan tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan gang itu. Dan juga secara intuisi, panjenengan mendapat info untuk tidak melewati gang tersebut. Berdasarkan intuisi yang kuat, panjenengan memutuskan untuk memilih jalan lain, dan ternyata pada keesokan harinya panjenengan mendengar berita bahwa semalam ada seseorang yang terbunuh di gang tersebut. Percayalah bahwa yang namanya intuisi itu bisa menyelamatkan panjenengan. Banyak ahli spiritual selalu berkata untuk mengedepankan rasa. Karena apa? Karena rasa itu tidak pernah bohong. Yang kedua, tanda kodam leluhur datang menolong kita yaitu panjenengan mendengar bisikan-bisikan. Di sini tentunya adalah bisikan yang bersifat positif. Contohnya seperti nasihat. Jadi, bukan bisikan yang mengajak Anda untuk melakukan suatu tindakan yang negatif. Suara-suara di kepala panjenengan bukan selalu berarti bahwa panjenengan mengalami gangguan mental. Bisa saja, itu merupakan anugerah kemampuan spiritual yang biasa disebut dengan layers audience, clairaudience. Itu akan membuat panjenengan mampu mendengar suara-suara dari alam lain yang tidak bisa didengar oleh kebanyakan orang. Dengan kemampuan ini, juga kodam leluhur akan bisa datang dan menolong panjenengan melalui bisikan-bisikan gaibnya. Contohnya, misal panjenengan sedang mengemudi dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba seperti ada yang membisiki telinga panjenengan untuk memperlambat laju kendaraan. Dan hanya berselang 1 menit kemudian, ada seekor kucing yang tiba-tiba saja menyeberang tepat di depan panjenengan.
Jika panjenengan tidak mendengar bisikan tadi, bisa dipastikan panjenengan akan menabrak pojok tersebut dan sangat mungkin panjenengan bisa terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah. Yang ketiga, panjenengan akan merasa merinding. Sensasi merasakan merinding ini adalah akibat dari bulu-bulu halus yang ada di tubuh panjenengan berdiri secara hampir bersamaan. Dan penyebabnya yaitu sebagai respon tubuh atas hadirnya suatu energi tertentu di dekat panjenengan berada. Jika perasaan merinding tersebut bercampur dengan gelisah, dada yang sesak, gemetar, atau juga sakit pada telinga serta kepala, maka hal tersebut adalah pertanda kuat bahwa panjenengan harus segera meninggalkan tempat tersebut. Sangat besar kemungkinannya, gejala-gejala itu adalah pertanda bahwa kodam leluhur panjenengan sudah tidak mampu lagi menahan energi negatif yang akan menyerang, sehingga dirinya memberikan sinyal-sinyal tersebut agar panjenengan cepat pergi dan menjauh dari lokasi panjenengan berada. Yang keempat, melalui benda-benda elektronik yang tiba-tiba saja error atau tidak berfungsi. Entitas gaib seperti roh halus, termasuk kodam, mampu memanipulasi alat-alat elektronik di sekitar kita, dan juga mengganggu aliran listrik seperti menghabiskan daya baterai, membuat lampu dan TV nyala atau mati sendiri, dan lain sebagainya. Hal semacam ini mereka lakukan bukan hanya sekedar untuk eksistensi atau menakut-nakuti panjenengan saja. Namun bisa juga mereka sedang memberikan peringatan terhadap sesuatu kejadian yang akan bisa merugikan panjenengan. Contohnya, ketika panjenengan pergi menemui seseorang, kemudian ternyata kendaraan panjenengan yang biasanya normal itu tiba-tiba tidak mau menyala. Bisa jadi, itu adalah manipulasi dari kodam leluhur agar panjenengan tidak jadi pergi. Kodam leluhur dengan kesaktiannya mampu merasakan jika ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa tuannya. Bisa saja, mungkin panjenengan akan mengalami kecelakaan di jalan atau akan bertemu orang yang akan berbuat jahat kepada panjenengan. Ingatlah bahwa segala sesuatu terjadi karena memiliki alasannya sendiri. Tidak ada yang namanya kebetulan, termasuk kendaraan panjenengan yang tiba-tiba saja mogok ketika hendak dipakai. Yang kelima, panjenengan merasa seperti ada yang menyentuh tubuh panjenengan. Roh halus ataupun kodam leluhur yang memiliki energi besar mampu mengadakan kontak fisik dengan manusia. Sebagai contoh, yaitu mencakar, menepuk, dan juga memberikan sentuhan. Kontak fisik ini dapat dipakai oleh kodam leluhur ketika ingin mendapatkan perhatian dari tuannya ataupun ketika hendak memberikan peringatan tertentu. Misalnya, ketika sedang menyetir, tiba-tiba saja panjenengan merasa seperti ada yang menepuk di bagian punggung. Bisa saja, itu adalah kodam leluhur yang sedang mencoba membuyarkan lamunan atau menyadarkan dari rasa ngantuk panjenengan. Yang keenam, panjenengan mengalami mimpi yang terasa begitu nyata dan berulang-ulang. Ketika panjenengan sedang tidur, maka alam bawah sadar panjenengan memancarkan frekuensi yang sama dengan frekuensi alam spiritual. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kodam leluhur bisa masuk ke dalam mimpi panjenengan. Mimpi yang berhubungan dengan kodam biasanya akan memberikan penglihatan-penglihatan mengenai peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan biasanya akan berulang sampai lebih dari 2 kali. Misalnya, cara berulang kali, panjenengan memimpikan anak kecil berbaju sekolah yang menyeberang tepat di depan kendaraan panjenengan yang sedang melaju. Maka, di alam nyata, panjenengan disarankan harus ekstra waspada ketika berkendara di sekitar area sekolah. Itulah saudara-saudaraku, tanda jika panjenengan mempunyai kodam dan bisa membantu panjenengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Videonya sampai di sini terlebih dahulu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.